Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus, terima kasih telah jaga kami dari malam sampai pagi. Kau juga bangunkan kami tepat waktu dengan tubuh yang sehat. Tuhan, kami akan memulai dengan ibadah kami di pagi hari ini, kiranya Kau menuntun kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, selalu jaga kami di hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami di pagi hari ini, di hari ini kepadamu. Terima kasih ya Bapak, hanya dari Bapa dan Roh Kudus, kami berdoa. Haleluya. Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Apa kabar kalian di rumah? Masih sehat? Semoga kalian sehat-sehat saja di rumah ya. Kita akan melanjutkan ibadah kita di pagi hari ini dengan menyanyikan lagu Bapa yang Kekal.
Shalom anak-anak semua, kita berjumpa kembali saat ini. Sebelumnya kita berdoa dulu ya untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih, kami bersyukur kalau Tuhan masih berikan kami kesempatan untuk Tuhan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah pada pagi hari ini kami mohon berkat pimpinan Roh Kudus, urapi kami untuk mengerti dan menangkap isi hati-Mu Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Kau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, anak-anakku sekalian, saat ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam Mazmur 63 ayat yang pertama. Kita buka semua Mazmur 63 ayat yang pertama. Ya, di sini dikatakan, "Ya Allahku, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu, seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair." Jadi di sini firman yang baru kita baca adalah Mazmur yang ditulis oleh Raja Daud, ya, menyatakan di sini sebuah kerinduan untuk mengatakan, "Ya Allahku, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau, ya, jiwaku haus kepadamu dan tubuhku rindu." Anak-anakku sekalian, pertanyaannya pada saat ini, kita semua pernah mengalami apa yang disebut dengan kata haus, ya. Haus ini semua makhluk hidup, termasuk kita, makhluk ciptaan yang paling mulia. Kalau kita melakukan sebuah aktivitas, pasti kita akan mengalami dahaga, haus, dan akhirnya kita minum. Di dalam kebutuhan sehari-hari, bahkan itu merupakan kebutuhan yang sangat utama, ya. Kebutuhan air itu sangat penting sekali, karena bagaimana juga tubuh kita ini mengandung air itu bisa mencapai 80%. Jadi bagian tubuh kita ini dipenuhi dengan air, makanya jangan sampai kita kekurangan air, ya. Kita akan mengalami dehidrasi. Jadi kita harus senantiasa tercukupi kebutuhan air di dalam kehidupan kita, tubuh kita saat ini. Nah, apa pengertiannya pada saat ini berhubungan dengan firman Tuhan yang kita baca di dalam Mazmur 63, sebuah Mazmur yang dinyanyikan oleh Raja Daud. "Ya Allahku, Engkaulah Allahku, ya, jiwaku haus akan Engkau dan tubuhku rindu akan Kau." Jadi di sini ada kata haus dan ada kata rindu, ya. Yang pertama berbicara tentang haus, jiwaku haus akan Engkau, ya Allahku. Apa yang kita cari pada saat ini? Apa yang kita inginkan di dalam hidup ini? Banyak hal di dalam kalau kita belajar tentang jiwa, di dalam jiwa ini ada pikiran, ada apalagi masih ingat perasaan, dan juga ada keinginan, ya. Ada pikiran, ada perasaan, ada keinginan. Nah, kita mungkin fokuskan berhubungan dengan keinginan, ya. Nah, kalau ditanya tentang keinginan, pasti semua punya keinginan, dan keinginan ini bisa banyak di dalam diri kita. Keinginan untuk supaya kita menjadi senang, keinginan untuk kita menjadi bergembira, keinginan untuk kita menjadi tidak penat. Banyak keinginan-keinginan yang kita cari untuk memenuhi kepuasan akan jiwa kita, ya, kepuasan akan jiwa kita, atau menghilangkan dahaga jiwa kita, ya.
Banyak hal bisa kita cari di dalam hidup ini. Misalnya untuk menghilangkan kepenatan, apa yang kalian lakukan? Bisa kalian mungkin buka televisi, ya. Kalian bisa nonton televisi, berita-berita, siaran-siaran, mungkin film dan lain sebagainya. Kalian juga bisa buka search di Google begitu, ya, menggunakan internet atau jejaring sosial, ya, melalui banyak hal, Instagram, Facebook, ya, aplikasi apa lagi sekarang, WhatsApp, Line, banyak sekarang ditawarkan, bahkan melalui YouTube dan lain sebagainya. Nah, kita bisa dapatkan semua itu, ya. Kita bisa lihat, kita bisa dengar, kita bisa perhatikan, kita mungkin bisa tertawa, kita bisa bahkan kalian bisa ikut-ikut nangis, ya. Kalau yang filmnya kalian lihat buat sedih begitu, ya, drakor gitu, ya, drakor, ya. Atau yang lain-lain, ya, kalian bisa lakukan itu. Tapi pertanyaannya adalah, ketika kalian melakukan semua itu, kalian mencari keinginan-keinginan yang kalian bisa lakukan itu dengan kalian lihat di televisi, jejaring sosial, menggunakan fasilitas internet, dan yang lain-lain. Atau kalian akan pergi ke sini, kalian pergi ke sana, jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke sana. Kalian bisa makan ini, makan itu, kalian akan merasa senang, menikmatinya. Tapi pertanyaannya, apakah selesai sampai di sana? Tidak. Nanti kalian pasti akan haus lagi, dahaga lagi, jiwa kalian akan cari lagi, nggak akan pernah puas. Kalian akan cari lagi yang baru, kalian akan cari lagi hal-hal yang baru, karena itu adalah sifat manusia. Manusia itu memang kecenderungannya adalah pembosan, ya, artinya bosan, satu saat pasti akan cari yang baru, begitu. Makanan-makanan yang baru. Kalian juga kalau nonton film, nggak mungkin kan kalian berulang-ulang terus sampai 10 kali filmnya ditontonnya sama ceritanya itu. Ya mungkin kalian kalau suka nonton mungkin 2-3 kali udah, ya. Bahkan kalau yang lain biasa sekali ya udah selesai aja, udah tahu ceritanya. Kalian akan cari lagi cerita yang lain. Nah, keinginan ini tidak pernah akan terpenuhi, tidak akan pernah terpuaskan. Di dalam kitab Amsal katakan, ya, mata manusia ini tidak pernah akan puas, mata manusia tidak pernah akan puas sampai ke dunia orang mati. Ayo, sampai ke dunia orang mati. Artinya apa? Tidak ada satu hal pun di dunia ini yang sanggup memenuhi jiwa kita ini untuk kita mengatakan puas, dahagaku menjadi hilang. Tidak, nanti akan muncul lagi. Nah, perumpamaan ini pernah, kisah nyata ini pernah terjadi ketika Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Perempuan itu adalah ketika dia sedang di sumur Yakub, ya, mengambil air, dan ketika itu Yesus datang. Ketika datang Yesus katakan, aku dahaga, aku haus. Nah, perempuan Samaria ini akhirnya mengambil air, memberikannya kepada Yesus. Dan ketika diberikan kepada Yesus, Yesus berkata, kalau kau minum air ini, engkau akan dahaga lagi, kau akan haus lagi. Maksudnya air yang diambil dari ember itu, dari sumur itu. Kalau minum air ini, Yesus katakan kau akan haus lagi, kau akan dahaga lagi. Tapi kalau engkau minum air yang aku berikan, kata Yesus kepada perempuan Samaria itu, kalau engkau minum air yang aku berikan kepadamu, engkau tidak akan haus lagi. Wah, perempuan Samaria ini terkejut. Ini kan luar biasa, kalau minum air yang Yesus berikan katanya nggak akan haus lagi. Wah, mau. Di mana Tuhan aku bisa dapatkan itu? Ya, dan Yesus menjelaskan semua itu.
Air yang di dalam sumur itu atau air yang biasa kita minum sehari-hari, memang kita minum kita akan haus lagi. Minum nanti kapan haus lagi. Ya, tidak akan memenuhi selama-lamanya. Tapi Yesus sedang berbicara tentang air kehidupan. Air kehidupan itu adalah air yang Yesus berikan, yaitu melalui rohnya yang kudus, melalui roh kudusnya. Artinya jiwa kita ini, kedahagaan kita ini gak akan bisa terpenuhi dalam hidup ini kecuali melalui Yesus oleh roh kudusnya. Artinya apa? Balik lagi dalam Mazmur 63 tadi, Daud berkata, "Ya Allahku, jiwaku haus akan Engkau, tubuhku rindu akan Engkau." Nah, anak-anakku sekalian, kita tangkap sekarang maksudnya apa? Maksudnya adalah dunia memang menyodorkan keindahan, dunia memang menyodorkan kenikmatan. Segala hal kita bisa dapatkan, apa yang kita inginkan mungkin kita bisa dapatkan, tapi nggak akan pernah memberikan kepuasan yang sesungguhnya kepada jiwa kita. Kalau begitu bagaimana? Carilah air yang bisa menyegarkan, memuaskan dahaga kita, sehingga kita nggak akan haus lagi. Air apa? Yaitu air kehidupan. Dari mana? Dari Tuhan. Tuhan yang kasih air kehidupan itu. Kalau gitu bagaimana? Makanya kita harus berkata-kata sama seperti Daud. Ya Allahku, aku haus akan Engkau. Ya Tuhanku, tubuhku rindu akan Engkau. Nah, jadi orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang sungguh mencari Tuhan, yang haus akan Tuhan. Kalau kita haus, kita cari apa? Air ya. Nah, kalau kita haus akan Tuhan, berarti yang kita cari siapa? Cari Tuhan. Pertanyaannya, nah, di tengah kondisi pandemi COVID-19 ini, apakah kita mengalami social distancing dengan Tuhan? Kita mungkin sibuk dengan urusan kita sendiri, lupa sama Tuhan. Kalau kita lupa, akibatnya kita akan haus terus. Kita cari keinginan-keinginan, akhirnya nggak terpenuhi, kita nggak damai sejahtera. Dapat ini nggak puas, dapat itu tetap nggak puas. Makanya jalan satu-satunya cari Tuhan, temui Tuhan supaya kita dapat air kehidupan itu dan jiwa kita bisa disegarkan. Ya, puji Tuhan. Nah, itulah renungan pada pagi hari ini. Kita berbicara tentang haus akan Tuhan. Ya, mari kita bertanya sama diri kita sendiri pada pagi hari ini. Sungguhkah kita haus akan Tuhan? Nah, kalau sudah mulai lupa atau mulai tidak sering atau mulai kadang-kadang, yuk sama-sama pagi ini kita diingatkan kembali, ya, jangan sampai kita mengalami social distancing dengan Tuhan. Tapi mari kita lakukan satu hal yang baik, membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan, cari Tuhan sungguh-sungguh. Nah, orang yang cari Tuhan sungguh-sungguh tidak pernah akan mengalami kehausan jiwa di dalam hidupnya. Dia akan selalu merasa bersuka cita karena dia telah menemukan air yang sesungguhnya, air kehidupan itu yang Tuhan berikan. Amin. Itulah pesan Tuhan pada pagi hari ini. Jaga hubungan dengan Tuhan, jangan lakukan social distancing dengan Tuhan. Lakukan itu setiap hari, hubungan dekat dengan Tuhan, ya. Karena tidak ada yang bisa membatasi hubungan dekat kita dengan Tuhan. Kalau dengan sesama, ya sekarang kita social distancing ya, begitu. Tapi dengan Tuhan tidak ada, ya, tidak ada. COVID-19 nggak bisa menghalangi hubungan dekat kita dengan Tuhan. Ya, ketika kalian di kamar sendiri, doa, muji Tuhan, sembah Tuhan, bersyukur sama Tuhan, terima kasih, doakan orang tuamu, doakan keluargamu, doakan guru-gurumu, doakan teman-temanmu, saling mendoakan, doakan kota dan bangsa.
Doakan pemerintahan Presiden Jokowi sehingga dengan seluruh jajarannya boleh diberikan hikmat dan kekuatan. Nah itu kita membangun hubungan yang dekat dengan Tuhan. Amin. Akhirnya Bapak berkata, Tuhan Yesus sahabat yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita semua. Dia selalu menyertai, menuntun dan menjadi sahabat kita dalam suka dan duka. Tuhan Yesus yang memberkati kita semua. Amin. Shalom, Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur buat firman yang boleh kami Tuhan baca, kami renungkan, kami dengarkan pada saat ini untuk mengingatkan kembali kepada kami Tuhan di tengah-tengah kondisi Tuhan sekarang banyak semua mengalami social distancing Tuhan. Tapi firman-Mu telah mengajarkan kepada kami tidak ada hal apapun yang bisa membatasi hubungan kami dengan Tuhan. Biarlah kami tetap membangun hubungan yang dekat, yang intim dengan Tuhan, yang akrab Tuhan, supaya kami boleh tetap menerima aliran air kehidupan itu Tuhan. Karena ketika kami membangun hubungan dengan Tuhan, maka keran air kehidupan itu akan terus mengalir di dalam hati kami. Sehingga jiwa kami selalu disegarkan Tuhan dan selalu dipuaskan. Terima kasih Bapak, berkatilah setiap anak-anak-Mu Tuhan pada saat ini. Di dalam Tuhan kondisi apapun, senantiasa Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan kesehatan. Orang tua juga Tuhan berkati semua. Dalam usaha, pekerjaan, Tuhan senantiasa buka jalan. Tuhan cukupkan setiap kebutuhan dan keperluan. Bapak, berkatilah Tuhan setiap keluarga, anak-anak-Mu pada saat ini. Kami serahkan dalam tangan Kau, berkati guru-guru kami Tuhan. Semua di dalam mengajar juga beri kesehatan, diberikan hikmat kekuatan Tuhan, sehingga boleh menyampaikan semua materi-materi dengan baik. Berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, karena mereka adalah biji mata-Mu, milik-Mu yang berharga. Mereka adalah Tuhan bintang-bintang yang cemerlang yang Kau sedang persiapkan Tuhan. Mereka akan menjadi generasi yang kuat, generasi yang berhasil, karena mereka memiliki Tuhan yang hebat dan Tuhan yang luar biasa. Sebab itu Tuhan, berkatilah anak-anak-Mu Tuhan. Mereka boleh memiliki masa depan yang cemerlang Tuhan, masa depan yang indah, yang baik yang Kau sediakan Tuhan. Sekalipun dunia saat ini Tuhan bergoncang, tetapi Tuhan Allah yang akan meneguhkan, mengokohkan setiap anak-anak-Mu Tuhan, keluarga anak-anak-Mu, bahkan buat kami semua pada saat ini. Terima kasih Bapak. Kami mengakhiri doa ini, biarlah Kau yang memberkati kami semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat teman-temannya yang telah menyampaikan firman Tuhan kepada kita pada pagi hari ini.
mengakhiri ibadah pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih kami mengakhiri sebentar Tuhan buat ibadah yang boleh berlangsung walaupun ini secara online Tuhan, tapi kami percaya 2-3 orang memanggil namamu, Engkau hadir Tuhan, dan dimanapun Tuhan anak-anakku berada, Engkau juga berkenan melepaskan berkat. Terima kasih Tuhan, biarlah pada saat ini Tuhan Kau memberkati bagi setiap Tuhan anak-anakmu, berkat Tuhan kesehatan, berkat kekuatan, berkat penghiburan, berkat pertolongan daripada Engkau, berkat setiap pribadi, berkat atas keluarga, orang tua, saudara-saudara, berkat atas setiap kami semua Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Kau. Ketika kami mengangkat tangan Tuhan, selalu kami sadar bahwa manusia hanyalah seperti debu, ditiup angin akan hilang tak kemana. Tapi kami bersyukur bahwa hidup kami telah Kau tebus dengan darah-Mu, hidup kami berharga di mata-Mu, melebihi burung di udara. Kau akan jaga, pelihara, dan cukupkan dalam setiap kebutuhan, makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal. Bahkan setiap apapun yang menjadi kebutuhan kami, Tuhan tidak pernah membiarkan kami kekurangan, akan mencukupkannya. Tangan-tangan ini terangkat Tuhan, kiranya Kau melepaskan berkat dan perkenankan hamba-Mu melepaskan berkat pada saat ini. Tuhan memberkati dan melindungi Engkau, Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya, memberi Kau kasih karunia. Tuhan berkenan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera. Terimalah di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya kita sambut katakan amin. Shalom, Tuhan memberkati. Tuhan